Jadi para sahabat-sahabatku, jangan kita salah sangka di dalam mengheningkan cipta itu diam-diamnya badan. Bukan badan yang diam, tapi hatilah yang diam dari dirimu di hatimu. Diamnya hatimu dari keadamanmu, ketidakwujudanmu. Meskipun badan bergerak ke sana kemari, duduk, minum, merokok, sholat, ibadah, apapun, yang penting diamkan dirimu di hatimu. Biarkan Allah yang mentuhanimu. Biarkan Allah yang menggerakkanmu. Biarkan Allah yang memperjalankanmu. Itulah kiblat seluruh agama. Agama apapun, bila tidak tahu kiblatnya, bila tidak tahu penciptanya, ya gugurlah agamanya. Karena di dunia ini meskipun banyak nama-nama agama, ada Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, namun kiblatnya hanya satu, yakni kiblatnya adalah masing-masing hatimu. Inilah kiblatnya. Diamnya hatimu, itulah kiblat agamamu di sisi Tuhanmu. Apapun agama-agamamu, apapun syariat-syariatmu, semuanya kembalikan kepada kiblatnya. Agar apa? Agar selamat jiwamu bertemu dengan Tuhanmu di hatimu. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-149. Langsung saya baca artinya saja. Al-Baqarah 149 yang artinya, dan dari manapun engkau keluar. Jadi di sini ada dalam kurung, dan dari manapun engkau keluar Muhammad. Jadi Muhammadnya ini jangan kita memandang sosok Muhammad yang sudah wafat di Madinah sana. Jadi bukan Nabi Muhammad sana yang dimaksud Al-Quran, tapi yang dimaksud Al-Quran adalah Muhammad yang sudah lama terkubur di dalam hatimu. Itulah yang harus kita gali supaya bangkit Muhammadnya, supaya bangkit kerasulannya. Maka itulah yang dimaksud syahadat itu. Syahadat yakni ketika Muhammadnya, kerasulannya bangkit, kekhalifaannya bangkit dari kubur untuk menuju kepada Tuhannya, yaitulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Caranya supaya bisa bersyahadat, manusianya ya harus baiat dulu, mati dulu. Kalau manusianya tidak mati, ya selamanya tak bisa bersyahadat. Karena yang syahadat bukan manusianya, tapi cukuplah Allah yang menyaksikan zatnya sendiri, dan cukuplah Allah yang menyaksikan kamu semua. Bukan manusianya yang bersyahadat, seperti Islam zaman akhir ini. Dan dimanapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna atau tafsir sejatinya bagaimana? Ini kan tafsir secara syariatnya selalu nonton, selalu nyembah, selalu yang diabdi hanyalah bayangan yang di luar. Karena Muhammad yang ada di dalam dirinya masih terkubur, yang mandeng atau melihatnya, menyaksikannya hanya di luar dirinya, yakni menganggap Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu.
Jadi makna sebenarnya bagaimana? Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram ya manusia? Tanah. Jadi Masjidil Haram ya manusia itu di mana? Tanah. Asal usul kejadianmu yang dari tanah yang suci, maka kau hadapkan wajahmu kepada tanah. Jangan kau jadi Tuhan di dalam hatimu. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kau kerjakan. Maknanya Allah tidak lengah ketika kau mempertuhankan dirimu. Kau akan diazab, dibakar dengan neraka hawiyah. Neraka hawa nafsumu selalu panas. Ketika dikasih rezeki selalu kurang, selalu menuntut kepada Allah. Akhirnya miskin terus hatinya. Karena tidak bangkit kesadarannya, tidak bangkit kerasulannya, tidak bangkit Muhammad yang ada di dalam dirinya, sehingga manusianya selalu kehausan, selalu kelaparan. Dikasih rezeki sedikit ngersuloh, dikasih rezeki sedikit hatinya marah kepada takdirnya, berarti belum bisa menghadapi kodok dan kodarnya Allah, tidak bisa menghadapi ketentuan-ketentuan Allah, ya disiksa dengan dirinya sendiri, ditakut-takuti dengan dirinya sendiri, diazab dengan keinginan-keinginan sendiri. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-150 di dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Inilah yang dimaksud Imam Mahdi yang bangkit itu. Bagi orang-orang yang rela mati dirinya di hatinya untuk bertemu Tuhannya, dibaiat dulu baru bisa pulang. Bila Imam Mahdinya tidak dibaiat, maka tidak akan bisa pulang. Tidak mati dulu, ya selamanya perang-perang terus, kalah terus. Perang terus, kalah terus, diazab terus, disiksa terus di dalam hatinya. Jadi maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maknanya hadapkanlah dirimu kepada uribe Allah di dalam kebinasaanmu, di dalam hatimu. Disitulah tempat menghadap. Ketika engkau menghadapi wujud-wujud apa saja yang ada di luar dirimu, namun hatimu selalu menghadap kepada Tuhanmu yang menciptakan wujud-wujud yang ada di luar dirimu, agar kamu Muhammad bisa menyadari bahwa hanya akulah yang bisa mewujudkan segala sesuatu. Bukan segala sesuatu itu bisa wujud sendiri tanpa aku. Selama ini karena iman kita hanya iman hayalan, iman kita hanya iman kepada iblis dan setan, sehingga kita tertipu daya oleh wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Sehingga kita terlena, sehingga gentayangan roh kita kepada wujud-wujud yang ada di luar diri kita itu. Sehingga kita tersesat jauh dari Allah, tersesat jauh dari kiblat kita. Jadi pesan Allah kepada Muhammad, yakni pesan Allah kepada seluruh umat manusia, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Di mana wajahmu? Di tanah. Tanah yang tidak bisa apa-apa, itu loh wajahmu. Itu maknanya kau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maknanya segala bentuk aktivitas kehidupan dan badan ini jangan kau akui lagi sebagai milikmu. Inilah yang dimaksud kiblatnya seluruh manusia, kiblatnya seluruh agama, kiblatnya seluruh aliran, kiblatnya seluruh golongan, apapun namanya. Tidak penting namanya, yang penting kita semua tahu kiblat yang sebenar-benarnya kiblat, tahu tempat kemana kita harus kembali pulang nanti. Jadi untuk agar kita nanti bisa selamat pulangnya, ya sekarang ya harus kita pulang, lekas-lekas pulang. Supaya apa? Supaya ketika sakaratul maut tiba, kita sudah bisa pulang sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu jalan pulang. Enjoy saja. Jadi kiblat inilah yang dikiblati oleh para nabi, yang dikiblati oleh para rasul, yakni kiblatnya kepada siapa? Kiblatnya kepada Tuhan yang telah menciptakannya, kiblatnya kepada Tuhan yang telah mewujudkannya, kiblatnya kepada Tuhan yang telah mengadakannya, menghidupkannya. Berarti yang wujud, berarti yang hidup, berarti yang berkuasa di dunia ini siapa? Inilah yang dimaksud agama la ilaha illallah. Inilah innad dina indallahil Islam, itu ketika hati manusianya sudah dirajai oleh Tuhannya, maka akhirnya manusia menjadi Rasulullah, manusia menjadi utusan Allah, manusia menjadi pesuruh-pesuruh Allah, manusia menjadi khalifatullah. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Di manakah ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah adalah ketika dirimu sudah tak tahu dirimu lagi, ya disitulah ayat Allah itu. Ketika dirimu masih tahu keberadaan, kewujudan dirimu di hatimu, selamanya ayat-ayat yang kau baca hanya ayat-ayat palsu saja. Ayatnya iblis dan setan, ayatnya hawa nafsunya, manusianya sendiri-sendiri. Maka semua ayat yang dibacanya yang membakar hatinya. Kenapa? Bukan ayat-ayat suci yang dibaca. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih najis, masih kotor dengan keberadaan kewujudan dirinya di hatinya, belum mensucikan dirinya. Bila manusianya sudah mensucikan dirinya, maka itulah yang dimaksud ayat-ayat suci. Duduknya suci, berdirinya suci, minumnya suci, seperti gini. Bila sudah dikuasai dan bila sudah diperankan oleh uripe Allah. Lah kalau kita tidak yakin bahwa kita ini diperankan oleh uripe Allah, sebenarnya kita ini ciptaan siapa? Dihidupi siapa? Badan ini milik siapa? Mana buktinya kita menciptakan hidup dan badan ini? Kalau kita tidak yakin bahwa hidup dan badan ini dohir batinnya Allah. Bila kita tidak yakin, ya karena Anda, karena kita, dan karena saya selama ini lebih yakin, lebih percaya kepada iblis dan setan daripada kepada Allah.
Ya termasuk saya juga loh ya. Bukannya saya bisa ceramah atau bisa ngomong gini, bukannya saya ini orang baik. Sama, Anda dengan saya sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama Rasulullah, sama-sama utusan Allah, sama-sama pesuruh Allah, sama-sama khalifatullah. Tergantung masing-masing hati manusianya. Bila di dalam hatinya bukan wujud Allah yang ada, berarti manusianya masih dirasuli oleh iblis, diutus oleh iblis, disuruh diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Inilah Islam. Islam itu apa sih? Agama Nasrani pun juga mengajarkan Islam. Islam itu artinya apa? Selamat, juru selamat. Islam bukan nama. Yang dimaksud Islam itu juru selamat yang ada di dalam tiap-tiap hatimu itu bangkitkan. Dibaiat, dimatikan supaya apa? Supaya bisa terbang rahmu kepada roh suci Tuhanmu bila dirimu sudah tak ada lagi. Jadi yang dimaksud juru selamat, Islam semua agama mengajarkan juru selamat. Jadi juru selamat itu bukan yang ada di luar dirimu, tapi yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi juru selamat itu ada pada tiap-tiap hati manusia yang selama ini masih terkubur. Karena kita sudah lama puluhan tahun jadi mayat hidup. Dikubur, disiksa, diazab di dalam kuburan ini karena tak ada imannya kepada Tuhannya. Jadi badan-badan inilah kuburan-kuburan manusia yang ditalkin oleh Pak Mudin itu ya kita, bukan mayat yang mati. Mayat yang mati sudah tidak ada hidupnya, tidak ngerti apa-apa. Yang ngerti akan talqin itu Rabbuka, ya kita yang mengunjungi atau yang mentakziahi di pekuburan itu. Yang dituntun itu kita. Rabbuka supaya apa? Supaya kita tidak didatangi oleh mungkar nakir lagi. Supaya kita tidak mungkar lagi hati kita kepada Allah. Supaya hati kita tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri kita di hati kita selama ini. Itulah kiblatnya seluruh manusia, di mana? Di dalam hatinya. Jadi jangan bingung-bingung, bukan hati yang gelantong itu, bukan hati sosok organ tubuh itu yang dikatakan hati. Hati, nyawa, jiwa, roh itu sesebutan yang sama, tapi beda kata-kata saja, beda nama saja, tapi endingnya nyawa, jiwa, hati, roh iku dulur papat libo pancer, pancernya jaga uripe Allah. Jadi di paparan uripe Allah ini tidak bahas hati lagi, tidak bahas roh lagi, tidak bahas jiwa lagi, tidak bahas nyawa lagi. Kelamaan puluhan tahun. Jadi yang dibahas tolnya, ringkesnya, pusatnya. Siapakah? Uripe Allah lah pusat dari segala pusatnya, segala sesuatu. Bila tidak ada uripe Allah, ya tidak ada bahasa nyawa, jiwa, hati, roh. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada nama yang bilyunan itu. Jadi pusatnya ya uripe Allah. Ketika sudah rela, sudah ridho, engkau mengembalikan namamu ke dalam nama Tuhanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua
diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca sholawat dzalimin daf'ul bala. Menjaga hati kita dari balak-balaknya hati, menjaga hati kita dari azab-azabnya hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajdili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azdili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.